Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari Selasa 24 Februari 2026 bersama saya Gita Kartika Dewi. Mari sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur boleh bangun di pagi hari ini dari istirahat kami semalam. Saat ini ya Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami dalam firman-Mu, dan kami boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Sesungguhnya letak kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya jelek dan tanahnya tidak subur." Jawabnya, "Ambillah bagiku sebuah mangkuk baru dan taruhlah garam ke dalamnya." Mereka pun membawa mangkuk itu kepadanya. Kemudian ia pergi ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, aku telah membuat air ini baik, sehingga tidak akan lagi menyebabkan kematian atau ketidaksuburan." Demikianlah air itu menjadi baik sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu air sebagai berkat. Air merupakan sumber kehidupan yang esensial bagi semua makhluk hidup di bumi. Namun, tahukah Bapak Ibu dan Saudara-saudari, meskipun planet kita ini sebagian besar terdiri dari air, hanya sekitar 1% dari total air di bumi yang bisa dikonsumsi langsung oleh manusia. Ketersediaan air semakin menurun dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk serta perubahan iklim. Kekurangan air menimbulkan banyak masalah seperti kekeringan, kelaparan, hingga berbagai macam penyakit. Di dalam bacaan Alkitab yang kita baca pada hari ini, masyarakat Yeriko menghadapi masalah mengenai kualitas air. Air di Yeriko tidak sehat untuk dikonsumsi, hingga mengakibatkan ibu hamil mengalami keguguran. Keadaan ini sangat meresahkan penduduk kota itu. Penduduk kota Yeriko merasa terancam masa depannya, dan mereka mengeluhkan persoalan itu kepada Nabi Elisa. Dan keluhan itu pun langsung ditanggapi oleh Nabi Elisa. Dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, Nabi Elisa menaburkan garam di mata air sehingga air menjadi sehat dan layak digunakan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti halnya Elisa, kita pun dipakai Tuhan untuk menemukan solusi bagi masalah ekologi yang terjadi di sekitar kita. Masalah ketersediaan air tidak bisa hanya diatasi secara jangka pendek, misalnya dengan membeli air saja. Harus ada upaya jangka menengah bahkan jangka panjang untuk menjamin ketersediaan air bersih dengan memperbaiki kerusakan alam. Lalu, bagaimana caranya? Nah, kita bisa melakukan beberapa upaya, yaitu dengan tidak melakukan penebangan liar, kemudian tidak membuang sampah ke sungai atau laut, tidak mengalirkan air limbah rumah tangga misalnya seperti air bekas mencuci baju atau mungkin air bekas cucian ke selokan. Kemudian juga mengatur jarak antara jamban dengan sumber air atau dengan sumur. Nah, selain itu ada juga beberapa hal kecil yang bisa kita lakukan yang bisa memberikan dampak signifikan jika kita lakukan secara rutin. Misalnya, dengan mematikan keran saat tidak digunakan. Kemudian kita bisa memeriksa dan perbaiki jika ada kebocoran air. Kita juga bisa menggunakan perangkat hemat air
dan memanfaatkan air hujan. Kemudian kita juga bisa mengelola air di kebun dan di taman ketika kita menyirami tanaman supaya tidak menggunakan air secara berlebihan. Kemudian juga kita bisa membatasi waktu ketika kita mandi supaya bisa menghemat penggunaan air dan memasang meteran air. Nah, penghematan air ini bukan hanya untuk mengurangi tagihan bulanan ya Bapak Ibu, namun juga sebagai langkah nyata menjaga keberlanjutan lingkungan. Menjaga keberlanjutan lingkungan bukan hanya membawa kebaikan bagi kehidupan, melainkan juga merupakan bentuk perwujudan iman kepada Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk menjaga dan memelihara alam, dan air sebagai salah satu berkat alam dari Tuhan yang bisa kita nikmati, wajib kita jaga agar orang lain, bahkan generasi mendatang bisa menikmatinya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu melalui air yang ada di muka bumi ini, melalui air yang tersedia bagi kami yang boleh kami gunakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami ya Bapa, untuk kami menggunakan air dengan bertanggung jawab, supaya kami juga bisa menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi ini bahkan sampai ke generasi mendatang. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas dan selamat menjaga keberlanjutan lingkungan. Tuhan Yesus memberkati.